You didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. Selamat datang di Ada Apa Dunia, tahu dunia lewat cerita. Saat ini ada perang yang nggak kelihatan, John. Dan dengerin. Karena ini nakutin banget jujur. Dan ini penting banget. Gimana cara bilangnya ya? Karena perang ini akan menjadi pusat perhatian dunia untuk tahun-tahun ke depan. Ingat kata-kata tadi. Karena Amerika sama Cina itu lagi panas-panasnya, John. Jauh lebih panas dari yang dulu. Perang yang nggak kelihatan dan belum kelihatan. Bukan perang dagang aja yang kita maksud ya. Tapi perang microchip. Dan awalnya aku pikir sama aja, sama kayak perang dagang, paling juga cuma untuk tujuan komersial aja. Ternyata gak gitu, John. I swear ini jauh lebih dari itu dan ini nakutin banget. Karena in this modern world, Anjay. microchip bukan cuma untuk tujuan komersial aja. Microchip itu juga mewakili kekuatan geopolitikal suatu negara. Dan makanya Amerika sama Cina itu lagi rebutan sumber daya alam yang ada di Taiwan. Mungkin kalian sekarang bertanya kan, Kok iso, John? Apa hubungannya, John? Karo geopolitikal. kok bisa microchip tuh sampai urusan geopolitikal negara? Apa hubungannya, Jal? Makanya di video kali ini kita akan bahas secara lengkap di pada faktanya dimanapun kalian berada di situ pasti membutuhkan microchip kayak laptop kalian, HP kalian yang mungkin sekarang kalian pakai untuk nonton ini kan. Makanya itu hal yang seksi bagi suatu negara untuk berbisnis. Tapi kayak yang udah aku bilang tadi, bahwasannya perang microchip itu bukan masalah dagang atau komersial aja. Karena ternyata microchip itu adalah suatu hal yang vital untuk kekuatan militer. Mereka membutuhkan microchip untuk senjata mereka, intelijen mereka, AI mereka, intinya untuk pertahanan mereka lah. Makanya mereka membutuhkan microchip untuk unggul dari lawan mereka. Jadi singkatnya, punya akses terhadap microchip itu mewakili kekuatan militer yang kuat juga. Ini nih kenapa microchip nentuin kekuatan geopolitik. Karena microchip itu mewakili kekuatan militer. Boom. Sebelumnya kita harus kembali ke 1987 untuk ngingetin juga bagi kalian yang belum tahu bahwasannya Taiwan itu sampai sekarang belum secara resmi merdeka karena China itu mengakui Taiwan sebagai salah satu daerahnya. Nah, perpisahan dalam tanda kutip antara Taiwan dan China itu sebenarnya sejarah yang panjang dan mereka pisah karena perbedaan ideologi. Tapi kita nggak bahas ke situ ya, John ya. Taiwan itu adalah sebuah garis merah ya untuk pemerintah Cina. Kalau kita bisa lihat di mata Cina, kita mungkin nggak semua masyarakat Indonesia paham, tetapi di mata Cina, Taiwan itu adalah sebuah provinsi yang ingin memerdekakan diri gitu. Jadi kalau saya boleh analogikan, ini seperti kita tiba-tiba melihat Pelosi mendatangi OPM. Nah, kira-kira kita marah nggak? Ya pasti marah gitu. Ya kalau sudah. Tapi di mata Cina, Taiwan itu adalah sebuah provinsi yang ingin memerdekakan diri. Dan selain itu untuk ngingetin juga, ini penting untuk lanjut cerita ini karena ya ini krusial. Jangan lupa subscribe. Lanjut. China itu makin tambah besar dan selalu ingin reunifikasi. Tentu aja ini suatu hal yang menakutkan bagi Taiwan. Oleh karena itu, Taiwan mau nggak mau harus minta perlindungan dari Barat. Makanya supaya Taiwan itu bisa dilindungi Barat, Taiwan itu tahu bahwa caranya adalah membuat si Barat ketergantungan. Pede juga ya. Jadi 1980-an rencananya Taiwan itu mau ngebuat pusat teknologi atau pusat perusahaan-perusahaan teknologinya di Taiwan, semacam kayak Silicon Valley lah kalau misalnya di Amerika. Dengan cara bawa pulang sebanyak-banyaknya teknisi mereka yang udah pernah belajar dan bekerja di Amerika Serikat. Mereka semua diberi privilege dari jaminan pekerjaan, bebas pajak beberapa waktu, dibiayain juga perjalanan pulangnya. Salah satunya insinyur yang berpengaruh waktu itu namanya adalah Morris Chang, yang tahu bahwa Amerika Serikat selalu bakar uang untuk pabrik dan R&D microchipnya. Di saat Jepang sebenarnya bisa produksi jauh lebih murah dan pembuat microchip di Amerika pun sebenarnya
sedikit benci dengan berapa uang yang harus mereka investasikan. Karena mereka tahu waktu itu di Asia ada Jepang yang bisa ngebuat microchip jauh lebih murah dengan kualitas yang sama. Makanya Presiden Amerika 1987 atau Ronald Reagan nggak mau kalau misalnya industri produksi microchip dalam negeri mereka itu hancur. Jadi pada saat itu microchip di Jepang itu yang harusnya lebih murah dari produksi Amerika itu dikasih pajak 100%. Nah, pada akhirnya banyak perusahaan yang kesulitan karena pasar utamanya waktu itu adalah Amerika Serikat. Ini Jepang, ini Amerika nih. Jadi perusahaan Amerika waktu itu tuh kayak, Lah, aku bisa tuku segini John, lebih murah John. tapi karena dipajakin, ini kan jadi PR. Jadi perusahaan teknologi di sana tuh kan jadi bebannya nambah. Karena ini Morris Chang sadar bahwa keadaan di Amerika yang harusnya memproduksi chip dengan harga jauh lebih mahal ketimbang Jepang seperti Sony atau Toshiba-nya, instead of mereka ngebuat perusahaan kayak Sony atau Toshiba-nya yang ditekan sama Amerika, mereka tuh ngebangun atau ngebuat kesempatan ini untuk bersekutu dengan Amerika. Apa strateginya? Ngerti ya John? Jadi strateginya adalah pembentukan TSMC atau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau perusahaan pembuat microchipnya lah. Strategi Taiwan ini berbeda dengan Jepang yang ngebuat microchip dari desain, software, sampai siap pakai. Yang mana nantinya jadi bersaing sama perusahaan Amerika kayak Intel, AMD, Qualcomm, dan semacamnya. Jadi strategi Taiwan waktu itu gampangannya adalah jadi Maklon. untuk perusahaan Amerika. Jadi yang nggak perlu yang namanya desain, bikin software yang mana itu sebenarnya kelebihannya Amerika. Nah, mereka ini hanya fokus untuk ngebuat microchipnya. Seperti apa yang diinginkan oleh Amerika. Dalam tanda kutip maklon aja gitulah. Jadi perusahaan Amerika pun ngerasa seneng karena mereka bisa buat microchip jauh lebih murah. Dan selain itu yang terpenting adalah perusahaan Amerika itu bisa fokus sama inovasinya dan juga pengembangan bisnisnya. Ngono John, paham gak? Paham lah. Semakin lama, Taiwan menjadi sebuah negara yang penting bagi industri microchip global. Karena mereka bisa jadi maklon microchip at the end, dan faktanya saat ini nih, sering berjalannya waktu, produksi chip yang punya teknologi paling canggih di dunia itu 92% dari Taiwan, 8%-nya dari Korea Selatan. Dan sekarang itu sulit banget untuk suatu negara atau suatu company nyusul keunggulannya Taiwan dari bidang ini. Karena sulit banget untuk suatu negara atau company bisa diriin pabrik kayak TSMC yang udah melalui riset dan pengembangan bertahun-tahun. Dan jangan lupa software serta desain yang canggih di dunia itu dibuat di Amerika juga kan. Tapi yang menarik dan jangan dilupakan adalah ada negara besar yang mulai produksi teknologi canggih dan bahkan senjata canggih. Karena negara ini ingin menjadi si paling unggul di dunia. Anjay, si paling unggul. Lebih dari Amerika, dari senjata, dari teknologinya, dan tapi yang aku tekanin di sini adalah teknologi senjatanya ya John ya. Teknologi senjatanya jangan lupa. Siapa dia? Tentu aja ini adalah Cina. Dan Cina itu posisinya cukup lemah di dunia permikrochipan duniawi karena dia cuman jadi pembeli. Kalau masalah microchip yang advance ya harus import dari Amerika atau dari Taiwan. Padahal mereka kan nggak damai. Well, kayak yang kita tahu di situ tuh kayak ada yang aneh ya. Kayak ada yang aneh coba. Coba dipikirin apa yang aneh. Cina itu harus import microchip dari Amerika Serikat untuk lebih unggul dari Amerika Serikat. Hah, gimana? Cina import microchip dari musuhnya. Lah padahal microchip itu kan sebenarnya otak dari teknologinya. Ini kan lucu banget ya sebenarnya. Negara yang mau jadi si paling unggul, mengungguli si paling unggul Amerika, microchipnya aja pakai bikinannya Amerika. Ini kan lucu banget sebenarnya. Nah kalau gini mah gimana cara unggulnya? Jadi pemerintah Amerika juga kayak Oke, selamat tinggal China. Selamat tinggal. Anda tidak akan mendahului teknologi kami. Nah, ini lucu banget John. Sumpah ini lucu banget John. Jadi gini,
Dalam bidang persenjataan, banyak negara itu berlomba-lomba dalam mengembangkan misil dan anti-misilnya. Amerika yang awalnya berpikir dia berada di atas awan, jauh di atas awan, tentang penguasaan mereka terhadap microchip, di tahun 2022 kemarin Amerika harus terbangun dengan terkejut karena Cina melakukan uji coba terhadap senjata misil yang paling canggih. Wow, jadi misil Cina itu sangat maneuverable dan gesit dan dia bisa berkecepatan sekitar 1 mil per detiknya dan tidak bisa terdeteksi sama anti misil. Ini yang paling penting, tidak bisa terdeteksi sama anti misil. Sedangkan Amerika, Rusia, Korut dan lain-lain juga mengembangkan hal ini bertahun-tahun. Tapi sampai saat ini sekarang ini masih dalam proses pengerjaan. Dan bukan hal yang akan selesai dalam waktu dekat. Sedangkan Cina nggak disangka-sangka udah bisa menghadirkan misil berteknologi tinggi yang diidam-idamkan Amerika. Jadi bisa dikatakan Amerika sekarang sedang tertinggal bertahun-tahun. Wow. Satu hal yang paling penting dan jangan dilupakan bahwa otak dari teknologinya atau microchipnya buatan dari Amerika. Tunggu. Ini berarti kan sama aja kayak Amerika jualan senjatanya ke Cina untuk perang lawan Amerika. Ini seru banget dengan kekagetan tadi. Makanya Amerika tuh nggak bisa tinggal diem aja. Amerika buat kebijakan ke perusahaan-perusahaan microchip Amerika untuk nggak jualan lagi microchip ke China. Maksudnya softwarenya dan desainnya. Bukan cuma penjualan direct ke China aja, tapi juga penjualan ke, walaupun dari Amerika kemana, kalau akhirnya ke China lagi itu penjualan di blok. Semuanya di blok. Tapi jangan lupakan banyak penjualan microchip Amerika kan juga ke China. Kayak Nvidia, yang mana kalau misalnya nggak boleh jualan ke sana, pendapatannya hilang sekitar 400 miliar dolar dalam satu kuartal. Itu kan gede banget. Itu pada akhirnya ditombokin sama pemerintah Amerika. Tapi ya, it's not a big deal selama mereka aman sih. John, inget, like, comment, subscribe. Nah, kondisi saat ini kayak saling kunci-pengkunci, Pak. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa tahun-tahun ke depan itu sangat menegangkan untuk dunia. Karena suplai microchip yang canggih di dunia itu kan cuma diproduksi Taiwan sama bestinya Amerika. 92% ya. Jadi, gimana bisa China makin maju kalau otak dari microchip dari teknologi canggihnya aja nggak ada? Jadi Cina cukup marah dengan hal ini. Jangan lupa bahwasannya China itu masih menganggap Taiwan adalah bagian dari China. Makanya plan untuk reunifikasi bisa jadi terjadi. Dan menurut beritanya nih, Xi Jinping itu udah nge-planning untuk invasi Taiwan di tahun 2027. Nah, hal ini itu bisa terjadi lebih cepat lagi karena ya mau nggak mau China memang ketergantungan sama TSMC atau Taiwan serta Amerika. Ya gitulah, bisa jadi lebih cepat, but we never know. Anjay. Terus mungkin ada yang bertanya lagi, kenapa nggak bangun pabrik sendiri, microchip sendiri? Lagi-lagi ini ngulangin, karena ngebangun pabrik itu perlu riset bertahun-tahun yang nggak mudah juga. Sebenarnya bisa aja mereka nyiapin pabrik sekarang, tapi kalau gitu at least beberapa tahun ke depan kan pabriknya belum jadi. Dan kalau ngincar secanggih Taiwan itu juga sulit. Lah buktinya aja sampai sekarang yang bisa produksi microchip super canggih di dunia itu cuma Taiwan sama Korea. Belum ada yang lainnya. So, kalau nungguin pabrik microchip jadi ya sulit. Belum tentu itu juga bisa. But ya we never know lah. Anjay. Apa yang akan terjadi dan apa yang akan menjadi next move untuk China maupun Amerika. Yang jelas kalau kondisinya seperti ini keadaan China akan terhambat untuk produksi teknologinya. Sedangkan Joe Biden itu udah ngomong secara resmi nih, udah ngomong kalau apapun yang akan terjadi untuk di Taiwan, Joe Biden siap melindungi Taiwan. You didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. Makanya konflik ini
ini menegangkan dan akan masih terus berlanjut di tahun-tahun ke depan. Menurut kalian John, apa yang akan terjadi di tahun 2023 ini? Sekian aja John pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe karena dukungan kalian sangat berarti.